Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Anggun Rani Biastuti dengan NIM 120260066. Saya Azahra Dindai Putri, NIM 120260135. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadila Pangestika Utami, NIM 1202600006. Nama saya Nur Harlina, NIM 120260151. Halo, nama saya Nur Kusuma Fiwika Ningtyas, NIM 120200044. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang obat akar bosa, dimulai dari profil obat, biofarmasetika, farmakodinamika, dan farmakokinetikanya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai profil obat dari obat Akaborsa. Jadi Akaborsa itu apa sih? Akaborsa itu adalah obat anti-hiperglikemia oral yang dapat digunakan dalam pengobatan diabetes mellitus, khususnya diabetes mellitus tipe 2. Nah, Akaborsa ini dapat berikatan dan menghambat kerja dari alpha-glucosidae, yang mana alpha-glucosidae ini adalah enzim yang ditemukan di traktus gastrointestinal dan berperan dalam hidrolisis sakarida menjadi glukosa dan monosakarida lainnya. Mekanisme ini akan mencegah pemecahan karbohidrat yang ukurannya besar menjadi glukosa sehingga dapat menurunkan kadar glukosa postprandial. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai biofarmasetika dari obat Akaborsa ini. Pemberian dari Akaborsa ini adalah serbuk yang berwarna putih atau kekuningan, bersifat amorf dan bersifat higroskopis. Kelarutan dari obat ini itu sangat larut dalam air, namun dia tidak larut di dalam diklorometana. Obat ini juga dapat larut di dalam metil alkohol. Obat ini memiliki pKs sebesar 5,1 yang mana berarti obat ini bersifat asam. Berat molekul dari obat ini itu sebesar 645,6 dan obat ini harus disimpan di wadah yang kedap udara dan jangan sampai disimpan pada suhu di atas 25 derajat Celcius. Obat ini memiliki onset pertama kali muncul itu 0,5 jam dengan durasi 1-3 jam dan dengan waktu paruhnya itu 1-2 jam. Disolusi waktu puncak obat ini sekitar 1 jam. Nah, bentuk sediaan dari Akaborsa itu adalah tablet 50 mg dan 100 mg. Selanjutnya ada farmakodinamik dari obat Akaborsa. Yang pertama adanya indikasi. Pada diabetes tipe 2, jika kadar gula darah tidak cukup dikendalikan dengan diet, latihan fisik, dan penurunan berat badan saja. Lalu yang kedua adanya efek samping, yaitu gastrointestinal seperti kembung, sakit perut, mual, dan muntah. Yang kedua adanya serangan hipoglikemia. Yang ketiga hepatitis fulminan, dan terakhir kulit ruam, eritema, dan eksantema. Perhatian, yang pertama, diminum pada gigitan pertama setiap masakan namun tidak dikunyah. Yang kedua, harus menggunakan resep dokter. Ketiga, dapat menyebabkan lemah dan pusing. Dan yang terakhir, tidak untuk ibu hamil dan menyusui. Kontraindikasi pertama, pada pasien hipersensitivitas akan menyebabkan gangguan usus kronis. Yang kedua, pada pasien diabetes ketoasidosis atau sironis. Yang ketiga, pada pasien radang usus ulcerasi kolon. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang farmakokinetika dari obat Akaborsa itu sendiri. Absorpsi Akaborsa. Akaborsa sulit diserap dan memiliki bioavailabilitas sistemik yang rendah. Setelah pemberian oral, kurang 2% penyerapan obat tidak berubah dan masuk sirkulasi, dengan sebagian besar yang tersisa dalam lumen saluran pencernaan. Resorpsinya dari usus burung hanya Ca 2% dan naik kurang lebih 35% setelah dirombak secara enzimatis dalam kuman usus. Akaborsa dipecah di usus besar oleh enzim bakteri menjadi beberapa metabolit seperti glukosa, maltosa, akar fiosin. Sekitar 35% diantaranya akan diserap tergantung kepada flora mikroba dalam usus. Bahan yang diserap muncul dalam urin sebagai metabolit. Sebagian besar glukosa dalam waktu
14-24 jam. Fase selanjutnya adalah fase distribusi, di mana waktu paruh akarbosa ini adalah 2 jam. Akarbosa di sini memiliki awitan kerjanya 1 jam dan akan mencapai kadar puncak dalam waktu 1 jam. Akarbosa di sini bersifat hidrofilik atau larut dalam air dengan pKa-nya 5,1. Obat di sini banyak mengandung gugus OH pada tiap atom C-nya atau dia itu bakal bersifat polar. Jadi akarbosa di sini di sasaran enzim amilase alfa. Karena dia polar, jadi masa kerjanya itu hanya lewat distribusi fase 1. Karena di jaringan ini sangat baik, jadi obat akarbosa itu kerja di lumen usus dan dengan kerja tanpa efek hipoglikemia serta kadar insulinnya tidak terganggu. Konsentrasi plasma radioaktif ini puncak dicapai pada rentang 14-24 jam dari pemakaiannya. Sedangkan untuk konsentrasi obat aktif plasma puncak itu dicapai sekitar waktu 1 jam. Enzim alfa-glukosidae itu ada di usus halus serta pankreatik. Alfa-amilase menguraikan gula jadi oligosakarida di lumen usus halus. Enzim alfa-glukosidase ini mengubah oligosakarida jadi monosakarida dan glukosa. Akarbosa ini adalah oligosakarida buatan manusia yang memiliki sifat inhibitor kompetitif, yang dimana menghambat enzim alfa-glukosidase. Enzim ini dihambat menyebabkan penghambatan penyerapan karbohidrat. Jadi karbohidrat itu yang terurai sedikit, terurai jadi glukosa. Jadi usus itu sedikit menyerap glukosanya juga. Lalu selanjutnya ada metabolisme. Akarbosa secara luas di metabolisme dalam saluran pencernaan, terutama oleh bakteri usus, dan pada tingkat yang lebih rendah oleh enzim pencernaan. Menjadi setidaknya 13 metabolit yang diidentifikasi. Sekitar 1/3 dari metabolit ini diserap ke dalam sirkulasi, di mana mereka kemudian diekskresikan secara ginjal. Metabolit utama yang tampak ialah metil, sulfat, dan glukogasi konjugat 4-metil pirogalol. Hanya satu metabolit yang dihasilkan dari pembelahan molekul glukosa di akarbosa telah diidentifikasi memiliki aktivitas penghambatan alfa-glukosidase. Enzim alfa-glukosidase adalah enzim yang berperan dalam konversi karbohidrat menjadi glukosa. Karbohidrat akan dicerna oleh enzim di dalam mulut dan usus yang akan menjadi gula lebih sederhana yang kemudian akan diserap ke dalam tubuh dan meningkatkan kadar gula darah. Proses pencernaan karbohidrat tersebut menyebabkan pankreas melepaskan enzim alfa-glukosidase ke dalam usus yang akan mencerna karbohidrat menjadi oligosakarida yang kemudian akan diubah lagi menjadi glukosa oleh enzim alfa-glukosidase yang dikeluarkan oleh sel-sel usus halus yang kemudian diserap ke dalam tubuh. Dengan terhambatnya kerja enzim alfa-glukosidase, kadar glukosa dalam darah dapat dikembalikan dalam batas normal. Dari dosis akarbosa yang diberikan secara oral itu akan diekspresikan oleh feses selama 96 jam setelah pemberian. Sedikit dari bahan obat yang diserap ke dalam sistemik atau sekitar 36% dari dosis yang diberikan itu akan diekskresikan oleh ginjal. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekskresi ginjal itu akan menjadi rute eliminasi yang signifikan jika obat induk itu mudah diserap. Ketika akarbosa diberikan secara intravena, maka itu 89% dari dosis pulih dalam urin itu sebagai obat aktif selama 48 jam. Sebaliknya, secara oral 2% dari dosis pulih dalam urin itu sebagai obat aktif yaitu obat induk dan metabolit aktif. Hal tersebut itu sesuai dengan bioavailabilitas rendah dari obat induk. Eliminasi paruh plasma aktif akarbosa itu sekitar 2 jam pada sukarelawan yang sehat. Itulah penjelasan kami tentang apa itu obat akarbosa dari profil obatnya, biofarmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamikanya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.